أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, muttafaqun alaihi. Ya, boleh kita baca bersama-sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Silakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Unzuru ila man huwa asfala minkum Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, ni'matallahi alaikum muttafaqun alaihi. muttafaqun alaihi. Ya, silakan ada yang baca terjemah. Abu Hurairah. Dari Yang di atas Abu dia. Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih patut agar engkau sekalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu." Muttafaqun alaih. Ya. Ya mas kalian, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang berada ya di bawahmu. Apa maksudnya ini? Ya. Fi apa? Di dalam fi rizq atau fi ni'mah, ya. Melihat orang-orang yang di bawah kita di dalam apa? Kekayaan, ya, atau jumlah hartanya. Ya. Kenapa demikian? Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk melihat ke bawah, ya, di dalam masalah harta dan yang lainnya, itu adalah supaya kita itu ada tumakninah, ya, ketenangan di dalam hati. Ya. Wa tumakninatul qalbiyah la tahsulu illa bi husnin nazari wal qana'atu bima qasamallahu lil 'abdi. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan, ya, kecuali apabila kita melihat, ya, kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Kita melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita secara status sosial, ya. Maka inilah yang akan mendatangkan apa? Keqanaahan tadi, ya. Dan ini akan menunjukkan kepada kita tentang keridhaan terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi seseorang yang kalau melihat ke bawah itu biasanya akan lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan tenang. Sementara kalau kita melihat ke atas, ya, itu bawaannya apa? Gelisah terus, ya, stres. Ya, kemarin Agim sudah menjelaskan barangkali tentang bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan itu, ya. Jadi kita akan merasa tenang ketika melihat ke bawah, ya. Nah, kalau melihat ke atas, ya sebaliknya. Kalau tetangga misalkan beli kulkas, ya, kita yang kegerahan, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat ke bawah,
Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan sekali-kali kalian melihat ke atas. Ya. Ke atas dalam artian melihat orang-orang yang lebih kaya, ya, lebih banyak hartanya, ya, lebih tinggi ke jabatannya dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, fahuwa ajdaru. Ya, dengan kita melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas itu adalah karena hal itu lebih patut, ya. Ya, ajdar, lebih patut, lebih baik, ya. Alla tazdaru, ya, agar kalian tidak menganggap rendah nikmat Allah, nikmatallahi, ya, alaikum, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Kalau kita melihat, ya, tadi bentuk syukur nikmat kita dengan kita melihat ke bawah, alhamdulillah kita bisa jalan kaki. Ya. Kalau kita tidak punya mobil, ya, ya, tidak punya motor, tidak punya sepeda, maka lihatlah kepada orang-orang yang kakinya cacat. Di saat Allah berikan kepada kita 2 kaki, lihat orang-orang yang cacat. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kaki yang sempurna, kita bisa berjalan. Ya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga di dalam hal ini, ya, yang ingin kita ambil, ya, setelah kita melihat ke bawah tidak melihat ke atas itu, ya, di sini disebutkan amman nadharu fit ta'at. Ya, kalau tadi kan di dalam masalah keduniaan, ya. Sementara di dalam masalah ketaatan jangan lihat ke bawah. Ini yang menjadi apa? Tambahannya, fayan bagi ayyan zura ila man hum a'lamin. Kalau di dalam masalah ketaatan, ya, atau di dalam masalah ibadah, ya, maka jangan lihat ke bawah, lihat kepada siapa yang lebih atas, lebih tinggi kualitas ibadahnya. Ya. Wa ayyaghtahum, bahkan, ya, kalau perlu kita iri kepada orang-orang yang lebih tinggi derajat ibadahnya. Ya. Kalau kita sudah sholat 5 waktu, jangan lihat kepada orang yang sholatnya Senin Kemis, ya, atau on off, ya. Tapi lihat kepada mereka yang sholat sunnahnya betul-betul dijaga. Ya. Kalau kita baru puasanya adalah, ya, kita puasa apa? Baru puasa Ramadan, lihat kepada mereka yang Senin Kemisnya puasa, ya, bahkan sudah bisa puasa Daud. Ini supaya apa? Kita itu berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah, ya, menuju ampunan Tuhanmu, ya, dan surganya. Dengan cara apa? Dengan kita berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan. Ya, kita lihat hadis-hadis yang lainnya dikatakan tentang sholat berjamaah. Ya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lainnya, kalau saja, ya, umatku mengetahui, ya, balasan seseorang yang ada di dalam shaf pertama, ya, apa kata Rasulullah SAW, maka dia akan datang kepada shaf pertama itu walau habwan, walaupun dengan merangkak dia. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan kalau shaf pertama itu sudah penuh dan di situ tidak boleh diambil kecuali dengan undian, kita akan ikut undiannya. Nah, ini apa? Saking pentingnya, ya, berlomba-lomba itu. Dan inilah yang terjadi, ya, di dalam kepada para sahabat-sahabat terdahulu. Ulama-ulama salafus saleh terdahulu itu mereka tidak kenal anak, tidak kenal orang tua. Ya. Kalau anaknya sudah di shaf pertama, ya tidak mau dia bagi sama orang tuanya. Itu berlomba mereka untuk datang ke masjid, masya Allah. Ya. Ini tentang apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada
mereka yang berada di bawah kita itu di dalam karunia Allah yang berupa rezeki. Tapi kalau dalam masalah ibadah harus segera kita berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, kita berlomba-lomba. Baik, selanjutnya ya, ini hadis yang ketiga. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas akhrajahu Muslim. Insyaallah ya, Syekh Muslim terus yang meriwayatkan. Baik, kita coba baca. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alayhi an-nasu akhrajahu Muslim. Ya, silakan dibaca artinya. Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan kejahatan. Beliau bersabda, kebaikan ialah akhlak yang baik dan kejahatan ialah sesuatu yang tercetus di dadamu dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya. Riwayat Muslim. Ya, terima kasih. Hadisnya pendek sekali dan masya Allah ini adalah bagian daripada Jawami'ul Kalim. Ya, hadis yang betul-betul di situ mencakup keseluruhan. Pendek tapi ringkas tapi luas sekali maknanya. Di sini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya, tentang apa itu albir wal ism. Albir itu kan kebaikan. Al-ism adalah dosa atau keburukan. Maka jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-birru, yang namanya kebaikan itu adalah husnul khuluq, ada di dalam akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, ya, sifat-sifat yang baik, itulah yang namanya kebaikan, albir, ya, secara keseluruhan. Ya. Kalau kita lihat albirru itu, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cabangnya sangat luas. Ya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian cabang. Ya, dan itu bentuk daripada husnul khuluq, kebaikan akhlak semuanya. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri di jalanan. Ya. Wal haya'u syu'batun min iman, dan malu itu adalah bagian daripada iman. Nah, inilah husnul khuluq itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan tentang dosa, ya, keburukan, itu adalah mahaka fi sadrika, apa yang ketika yang terbersit, ya, atau apa yang nampak, apa yang ada tergores di dalam hatimu, ya, dari sesuatu, dan sesuatu itu karihta ayyat tari alaihin nas, engkau tidak suka kalau orang lain mengetahuinya. Nah, itulah dosa, ya. Apa contohnya misalnya di saat kita membicarakan orang, ya, kira-kira itu kalau ditahu atau didengar oleh orang, itu mau tidak kita, suka tidak kita.
Nah, itu berarti dia adalah ism. Ketika kita berpikir hal-hal yang tidak baik, ya, mengikuti syahwat dan syubhat kita, ya, yang di dalam pikiran, ya. Andaikan itu nampak atau kita nampakkan, kemudian orang mengetahuinya, apakah kita suka atau tidak? Nah, itu jadi ukurannya. Ini di dalam hadis ini. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Ini sangat-sangat singkat, namun padat sekali maknanya.